Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pagi hari ini. Dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan menyerah hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Renungan kita pagi ini tertulis dalam Amsal 11 ayat 19. Siapa yang berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kebenaran dalam bahasa Inggris mempunyai dua arti, yaitu truth dan bahasa Yunaninya aletheia dan righteousness. Kedua kata ini mempunyai arti yang berbeda. Truth merupakan kebenaran sejati yang tidak dapat diuji secara eksternal, karena tidak ada yang di atasnya yang dapat dipakai untuk menguji. Sedangkan righteousness atau dikaiosune sepadan dengan kata Ibrani shadak. Kata dikaiosune ini bermakna kebenaran juga keadilan. Alkitab adalah firman Tuhan, firman kebenaran. Tahukah kita apa sebutan bagi firman di dalam Perjanjian Baru? Ia disebut firman kebenaran. Setiap orang yang tidak memberitakan kebenaran berarti tidak memberitakan firman Tuhan. Ibrani 5 ayat 13 berkata bahwa mereka yang tidak dewasa tidak terlatih di dalam firman kebenaran. Di dalam 2 Timotius 2:3 ayat 16, Paulus berkata bahwa firman melatih kita di dalam kebenaran. Seorang Kristen adalah budak atau hamba kebenaran. Sebagaimana di dalam Roma 6 ayat 18, Paulus mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yang dimaksudkan Paulus adalah jika kita bukan budak kebenaran, maka kita bukan orang yang beriman atau kita bukan orang pengikut Kristus. Jika kita tidak memiliki kebenaran, maka kita bukan orang Kristen, tidak peduli iman jenis apa yang kita akui. Saudara-saudara, Paulus menyatakan dengan sangat gamblang bahwa seorang pelayan firman Allah bukanlah seorang pengikut Kristus sama sekali jika dia bukan hamba kebenaran. Jadi untuk itu bisa menyusup ke dalam gereja. Iblis juga bisa menipu umat dengan menampilkan dirinya seperti yang saya sampaikan tadi. Bahkan iblis memahami pesan kebenaran secara lebih baik ketimbang sebagian besar orang Kristen. Dia tahu bahwa dia juga harus menunjukkan kecenderungan pada kebenaran. Oleh karena itu Amsal mengatakan, siapa yang berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Kebenaran sejati sudah diberikan Allah bagi kita melalui Kristus dan hadir melalui Roh Kudus sekarang ini. Berpeganglah hanya padanya dan jangan melepaskan atau meninggalkan itu. Jangan berlari mengejar hal lain, apapun juga, utamanya kejahatan yang pasti berasal dari iblis. Saudara-saudara yang dikasih Kristus, orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang tak bercela, jalannya dikenannya. Bila mengenal kebenaran sejati, maka kita akan bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat. Bila mengenal Kristus Yesus, maka kita tahu apa kehendaknya dalam kehidupan kita. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Demikian besar perhatian Allah pada kebenaran. Hal itu tertulis dan dapat kita baca di dalam 2 Petrus 3 ayat 13.
Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Karena itu saudara-saudara, Allah begitu mencintai kebenaran. Dia sangat memperhatikan kebenaran, sehingga ketika Dia menciptakan langit dan bumi yang baru, kebenaran akan diam dan tinggal di sana. Kebenaran sejati itu hanya pada Yesus Kristus dan pengajarannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, siapa yang berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.